البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Muqaddimah Tafsir halaman 77 bagian bawah itu, perhatikan baik-baik. Qala Asy-Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah alaihi wa li hadza thabatat ghazwatu Badrin bitawatur wa annaha qabla Uhud. Jelas ini ya. Oleh karena ini, nah barakallahu fikum, perang Uhud, perang Badr itu sungguh benar-benar telah terjadi. Telah datang dalil secara mutawatir, terjadi sebelum perang Uhud. Paham belum? Perang Badr terjadi sebelum perang Uhud. Terjadi pada tahun berapa? Bulan apa? Perang Badr? Ayo enam. Bulan apa? Bulan apa? Perang Badr? Berapa? Ramadan tahun 2 Hijriah, jangan sampai ragu. Badr itu belum sebelum Uhud. Paham ya? Terjadinya perang Badr sebelum Uhud bitawatur dan mutawatir. Terjadi pada bulan 2 Hijriah tahun pada bulan apa? Ramadan tahun 62 Hijriah. Itu diingat-ingat baik-baik. Secara mutawatir terjadi sebelum perang Uhud. Perang Badr kaum muslimin diberikan kemenangan yang sangat luar biasa. Paham ya? Padahal jumlah pasukannya berapa Husain? Kaum muslimin berapa? Orang kufar berapa saat itu? Perang Badr jumlah orang kufar sekitar 1000-an. Paham ya? Jumlah kaum muslimin sekitar 114 atau lebih, kurang lebih seperti itu. Paham ya? 314 ke atas. Itu jumlahnya kaum muslimin. Orang kufar sekitar 900 sampai 1000. Itu pun diberikan kemenangan sangat luar biasa. Sampai malaikat bantu apa? Berperang perang Badr. Akhirnya Abu Sufyan bin Harb enggak terima. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Abu Sufyan bin Harb enggak terima. Mengatur siasat, ngumpulkan sekutu-sekutu, balas dendam pada perang Uhud. Terjadi pada tahun berapa, bulan apa perang Uhud? Bulan apa, tahun berapa? Bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Di situ kaum muslimin diuji dengan kekalahan. Kaum muslimin jumlahnya berapa? Sekitar 700 sampai 1000. Tapi yang 300 pulang lagi, tinggal 700. Mereka jumlahnya berapa kemarin? Ketika perang Uhud mereka jumlahnya 3000 pasukan, bayangkanku. Kaum muslimin diuji dengan kekalahan. Di antaranya karena ada kemaksiatan di situ, suruh diam di Jabal Uhud, malah apa? Malah turun rebutan ghanimah. Ya kaum, ghanimah. Turun rebutan ghanimah, akhirnya apa? Musuh putar balik menguasai gunung, kaum muslimin dibantai di situ. Allahul musta'an. Syahidnya kata beliau di sini, sungguh telah tetap adanya perang Badr terjadi secara mutawatir sebelum perang Uhud. Bal yu'lam qat'an anna Hamzah wa Aliyan wa Abu Ubaidah barazu ila Utsbah wa Syaibah wal Walid. Dan sungguh telah diketahui secara pasti bahwasanya Hamzah, Ali, Abu Ubaidah mereka barazu, mereka melawan. Nah, barakallahu fikum, satu persatu Utsbah, Syaibah dan Walid. Wa ana Aliyan qatala al-Walid. Ali bin Abi Thalib membunuh Walid. Wa ana Hamzah qatala Qirnah. Dan Hamzah membunuh Qirnah. Qirnah itu lawannya. Lawan perangnya, lawan tandingnya dibunuh sama Hamzah. Tsumma yasyuk, kemudian muncullah keraguan, fikir nih, siapa Qirnih ini? Siapa lawannya Hamzah ini? Hal huwa Utsbah am Syaibah? Utsbah atau Syaibah ini? Paham ya? Nah, wa hadzal aslu yanbaghi an ya'rif. Huna barakallahu fikum. Landasan pokok ini harus apa? Nah, barakallahu yanbaghi an yu'raf, harus apa? Selayaknya diketahui. Fa innahu aslun nafi'un fil jazm. Dikarenakan ini adalah landasan yang pas, landasan bermanfaat. Naam, di dalam memastikan bi katsirin minal manqulat, dengan banyaknya penukilan-penukilan fil hadis wa tafsir wal maghazi, baik seputar hadis, tafsir dan juga peperangan atau pertempuran, wa ma yunqal min aqwalin nas, dan semua yang dinukilkan dari ucapan-ucapan manusia, wa af'alihim, dan juga perbuatan manusia, wa ghadzalik, dan juga selain itu. Walihada idza ruwiyal hadis, oleh karena ini apabila diriwayatkan suatu hadis alladzi ta'atta fi dzalika 'anin nabi min wajhain, apabila diriwayatkan suatu hadis yang datang dari Rasulullah SAW dari dua sisi, ingat-ingat dari dua sisi, ma'al ilmi bi anna ahadahuma lam ya'khudhu 'anil akhar,
dengan catatan bahwasanya salah satu di antara dua orang tersebut, salah satu di antara dua sisi tersebut tidak mengambil dari yang lainnya, jazima bi annahu haq. Pastikan bahwasanya itu benar. La siyama idza ulima anna naqlatahu laysu mimman yata'ammad bil al-kadhib. Terlebih-lebih lagi kalau yang menukilkan itu adalah apa? Penukilan tersebut munculnya bukan dari orang-orang yang menyengaja berdusta, orang yang sikoh. Jadi kalau orang sikoh dipercaya ya, diambil kabarnya. Nah, barakallahu fikum Abdullah. Kalau orang sikoh diambil kabarnya. Kalau orang fasik baru ditanya sumbernya dari mana? Apa? Dari siapa? Akurat atau tidak sumbernya itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kita lihat sini. Wa inna man yukhaf ala ahadihim an-nisyan wal ghalat. Hanya saja dikhawatirkan salah satu di antara mereka adalah kalau keliru dan lupa. Fa inna man arafa as-sahabah ka Ibnu Mas'ud, karena sungguhnya orang yang mengenal sahabat seperti Ibnu Mas'ud, wa Ubay bin Ka'ab dan Ubay bin Ka'ab, wa Ibnu Umar dan Ibnu Umar, wa Jabir, wa Abi Sa'id, wa Abi Hurairah, wa ghairihim dan selain mereka, alima yakinan dia akan tahu secara yakin anal wahida min haula lam yakun mimman yata'ammad al-kadzib, bahwasanya tidak mungkin salah satu di antara mereka adalah orang yang menyengaja berdusta. Mereka adalah para sahabat yang terkenal, para penghafal hadis, al-muksiruna fi riwayatil athar. Paham ya? Jadi ada kemungkinan besar mereka itu enggak mungkin sengaja bohong itu loh dalam menyampaikan hadis. Nah, kita lihat sini. Lam yakun mimman yata'ammad al-kadzib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin di antara mereka itu ada orang yang menyengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka paham betul kalau berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancamannya apa, Ihsan? Ancamannya apa? Hah? Naam, tempat duduk di neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Wal iyad billah. Kita lihat lagi. Fadlan, ingat-ingat fadlan, terlebih-lebih lagi amman huwa fawqahum. Terlebih-lebih lagi orang yang di atas mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kama ya'lamur rajul min hali min hali man jarrabahu wa khabarahu khibratan batinatan tawilatan. Sebagaimana seorang itu mengetahui min hal dari suatu keadaan, keadaan siapa? Keadaan man jarraba, keadaan orang yang mencobanya langsung, wa khabarahu, dan juga orang yang berpengalaman dengan pengalaman yang barakallahu fikum, pengalaman yang panjang ya, annahu laisa mimman yasruk amwalan nas, orang tersebut keadaannya dikenal, paham ya? Sebagaimana apa? Yu'lamur rajul, yu'lamu ya. Kama yu'lamur rajul, sebagaimana seorang itu terkadang akan diketahui min halin, dari keadaannya, keadaan apa? Man jarrabahu, orang yang pernah mencoba dia. Mencoba itu meneliti, mengecek gitu ya. Wa khabarahu, dan orang yang mengkabarkan tentang dia. Nah, dengan suatu kabar tentang suatu perkara yang sembunyi, yang panjang. Annahu laisa mimman yasrik, bahwasanya dia bukan termasuk orang yang mencuri amwalan nas, bukan termasuk orang yang mencuri harta manusia, wa yaqta' at-tariq, dan bukan termasuk pembegal, wa yashhad bizzur, dan bukan orang yang bersaksi dengan sumpah palsu, wa dzalik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, diketahui dengan apa? Tajrubah. Tajrubah itu praktek, lihat langsung atau menyaksikan langsung atau bertemu atau mengetahuinya. Wa kadzalika tabi'un bil Madinah wa Makkah wa Syam wal Basrah. Seperti itu pula para tabi'in yang ada di Madinah, Makkah, Syam dan juga Basrah. Fa inna man arafa mithla Abi Salih. Maka sesungguhnya barang siapa yang mengetahui seperti Abi Salih As-Samman wal A'raj wa Sulaiman bin Yasar, semuanya namanya di bawah itu ya. Namanya baca sendiri. Wa Zaid bin Aslam wa amsalihim, dan juga semisal mereka, alima qat'an, dia akan tahu secara pasti annahum lam yakunu mimman yata'ammad al-kadzib fil hadits, bahwasanya mereka termasuk orang-orang yang apa? Tidak mungkin menyengaja untuk berbuat dusta dalam penyampaian hadis. Al-A'raj ma'ruf. Nah, kemudian Abu Shalih As-Samman ma'ruf. Nah, sebutkan bahwa itu Abu Shalih As-Samman Dakwan. Al-A'raj sebutkan juga apa? Abdurrahman bin Hurmuz. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Sulaim bin Yasar di bawahnya juga disebutkan. Paham ya? Semuanya itu enggak mungkin mereka menyengaja berdusta. Fadlan, terlebih-lebih lagi amman huwa fawqahum, terlebih-lebih lagi para tabi'in yang di atas mereka. Misal Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ma'ruf ya, dulunya mantan budaknya Anas. Nah, barakallahu fikum, dan beliau termasuk temannya Hasan. Nah, barakallahu fikum, Al-Hasan bin Abil Hasan. Nah, wal Qasim bin Muhammad wa Sa'id bin Musayyib. Nah, ini juga termasuk
ahli hadis, enggak mungkin mereka sengaja berdusta. Au Ubaidah as-Salmani, au Alqamah, au al-Aswad, au nahwihima. Wa inna ma yukhaf 'ala al-wahid min al-ghalat. Hanya saja yang dikhawatirkan dari salah satu tersebut adalah apa? Kekeliruan. Fa inal ghalata wa nisyan, karena sungguhnya kekeliruan dan lupa katsiran muncul, terkadang muncul kebanyakannya. Na barakallahu fikum ma ya'rif insan. Terkadang muncul secara tiba-tiba pada manusia. Orang itu ada lupanya, secerdas apapun, mahum Bang? Secerdas apapun orangnya, sehebat apapun, lupa itu pasti ada. Mahum salah? Lupa itu pasti ada. Nah, jadi jangan sombong karena cerdas, karena pandai, karena pinter. Paham ya? Kadang itu mesti lupa. Sepandai-pandai tupai melompat terkadang apa? Terpeleset juga. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Kata beliau wa minal huffaz man qad arafa an-nas ba'da. Dan ada dari kalangan huffaz para penghafal hadis. Nah, barakallahu fiikum. Orang yang manusia itu mengenal setelahnya. Andalika dan tentang orang tersebut secara pasti dan secara pasti tentang keadaannya. Mengenalnya setelahnya gitu ya. Kama arafu hal Sya'bi wa Zuhri wa Urwah wa Qatadah, sebagaimana mereka mengenal keadaan Sya'bi, wa Zuhri ma'ruf, wa Urwah wa Qatadah ma'ruf juga, Qatadah bin Di'amah Sadusi, Abu Khattab, wa Thawri, Sufyan ats-Tsauri, wa amsalihim dan semisal mereka, la siyama Az-Zuhri fi zamanihi wa Thawri fi zamanihi. Terlebih-lebih lagi Az-Zuhri di zaman beliau, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri ma'ruf kalamnya, wa Thawri, Sufyan ats-Tsauri juga ma'ruf di zaman beliau. Fa innahu qad yaqulu qa'il, karena sungguhnya bisa jadi ada orang yang berkata, inna Ibnu Syihab Az-Zuhri la ya'rif lahu ghalat. Naam, la yu'raf lahu ghalatun ma'a kasrati haditsih wa sa'ati hifdzih. Bahwasanya Ibnu Syihab Az-Zuhri tidak dikenal pada beliau itu ada kekeliruan bersamaan banyaknya hadis beliau dan luasnya hafalan beliau. Paham ya? Di zaman beliau sampai seperti itu. Diakui apa? Tidak muncul, tidak diketahui adanya kekeliruan. Masya Allah. Wal maksud anal hadis tawil idza ruwiya masalan min wajhain mukhtalifain min ghairi muwatta'ah. Perhatikan baik-baik ini. Yang diinginkan di sini hadis yang panjang kalau diriwayatkan dari dua sisi, mafhum Bang? Hadis yang panjang kalau diriwayatkan dari dua sisi, mukhtalifain, dua sisi yang berbeda-beda, dua sisi yang berbeda, min ghairi muwatta'ah, tanpa ada kesepakatan. Muwatta'ah itu kesepakatan. Tanpa ada kesepakatan, na barakallahu fikum, imtana alaihi an yakuna ghalatan. Nah, sangat-sangat apa? Imtana alaih, sangat-sangat tercegah kalau itu adalah kekeliruan. Paham ya? Sangat-sangat tidak mungkin kalau itu keliruan. Karena imtana an yakuna kadiban. Sebagaimana apa? Enggak mungkin kalau dia ada kedustaan di situ. Fa inal ghalata la yakunu fi qissatin tawilah. Karena kekeliruan itu biasanya terjadi bukan pada kisah yang panjang, mutanawwi'ah, kisah yang panjang yang berbeda-beda. Wa inna ma yakunu fi ba'dihha. Bisa jadi terjadinya itu pada sebagiannya. Fa idza rawa hadza qissah tawilatan mutanawwi'an. Kalau mutanawwi'atan, kalau seandainya ada perawi meriwayatkan kisah yang panjang yang berbeda-beda, wa rawaha akhar, ada juga perawi yang lain meriwayatkan mislama rawahal awal, seperti yang diriwayatkan yang pertama panjang juga, perinciannya juga sama, persis, min ghair muwatta'ah, tanpa ada kesepakatan. Ingat, tanpa ada kesepakatan. Perawi yang pertama dengan perawi yang kedua sama-sama meriwayatkan, tapi tanpa ada kesepakatan kok sama. Ingat-ingat muwatta'ah itu kesepakatan, muwafaqah. Na'am barakallahu fikum, min ghairi muwatta'ah imtana al-ghalat fi jami'iha. Kemungkinan besar apa? Tidak mungkin ada kekeliruan pada seluruhnya. Kama imtana al-kadhib fi jami'iha, sebagaimana enggak mungkin dusta pada seluruhnya min ghairi muwatta'ah, tanpa ada kesepakatan. Walihada innama yaqa'u fi mithli dzalika ghalatun fi ba'di ma jara fil qissah. Oleh karena ini hanya saja terkadang terjadi pada hal yang seperti itu, kekeliruan pada sebagian apa yang terjadi fil kisah, dalam suatu kisah, misal hadis istira'in Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ba'ir min Jabir, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membeli apa? Membeli ba'ir. Apa ba'ir itu? Unta dari Jabir bin Abdullah. Fa inna man ta'ammala turuqahu, maka barang siapa yang memperhatikan kembali jalan-jalannya, alima qat'an, dia akan meyakini secara pasti anal hadis sahih. Hadisnya sahih. Perkara harganya berapa? Wallahu alam, yang jelas hadisnya sahih. Paham ya? Perselisihan untuk masalah harga tidak dipermasalahannya. Dari permasalahan itu benar enggak membeli gitu ya. Nah, tapi ternyata hadisnya sahih. Wa in kanu qad ikhtalafu fil miqdar tsamannya kan, walaupun mereka berselisih mengenai harganya berapa itu loh. Itu enggak dari permasalahan harganya berapa real, enggak dari masalah. Yang jadi permasalahan itu benar membeli atau tidak. Kita katakan benar, itu hadisnya sahih. Untuk harganya tidak jadi permasalahan. Mahum insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syarahnya kita selesaikan dikit aja. Kata beliau, wa hadha huwa alladhi qulnahu qabla qalil. Inilah yang kami ucapkan qabla qalil, sebab barusan.
Qabla qalil barusan ya. Inilah yang kami ucapkan barusan dalam waktu yang sebelumnya. Idza kana fil qissah syai'un min ad-daqa'iq, kalau dalam kisah itu ada sesuatu yang daqa'iq rinci, detail, fala yakfi hadzal naql, enggak cukup penukilan ini, bala budda min tariqin akhar, maka harus mencari jalan yang lain yusbat bihi, yang ditetapkan, yasbut bihi, yang menetapkan dengannya. Paham maksudnya? Nah, jadi kalau kok ada rincian sangat detail, itu dilihat, dicek benar atau enggak. Ya'juj Ma'juj itu akan datang di akhir zaman. Benar. Wujudnya kayak apa? Wujudnya seperti wajahnya miring, kemudian warnanya hitam, telinganya panjang, hidungnya mancung. Nah, itu semuanya rincian seperti itu dicek lagi karena bisa jadi munculnya dari kisah apa? Israiliyat. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.